Sebuah serial sandiwara radio, Misteri Nini Pelet. Siapa itu? Siapa? Aku. Datanglah. Datang. Dewi. Nita. Ayo Via, salam sama Tante Nita. Halo sayang. Halo Tante. Lucunya. Kalau Via pinter, bisa seperti Tante Nita. Obatin orang sakit. Mama juga pintar obatin Via sakit diare. Oh ya? Wah, Mama pinter sekali. Via diare diobatin apa? Tetap anak. Entrostop anak. Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal, ekstra kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji. Banyak yang aku rekomendasiin pakai entrostop anak. Karena stop diarenya, stop juga mulesnya. Rasa jambu lagi. Via suka banget. Tapi seumur Via aman kan? Oh, aman banget. Ya Via, Via kan di atas 2 Tangan. 2 tahun. Untuk diare anak, pastikan entrostop anak. Misteri Nini Pelet, sebuah kisah sensasi kemisterian Gunung Ciremai di seputar Linggarjati pada abad ke-14, di mana muncul makhluk siluman ular berkepala manusia yang konon jelmaan nenek tua pengobat keluarga keraton Kesultanan Cirebon kala itu, bernama Nini Pelet. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode pertama dengan judul Purnama Berdarah. Naskah disusun oleh Ari Hidayat, teknik dan montase Moko ACB, dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang ke-15 ini didukung oleh para pemain Irene sebagai Dewi Sumbi, Bambang Jeger sebagai Restu Singgi, Jail Singgi oleh Fis Urspan, Wenda Lubis sebagai Bedok, Harry S sebagai Askom, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Hastin Atas Asih pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang ke-14 telah dikisahkan bahwa Nilam Cahya yang tengah berada di depan rumah Jail Singgih. Dia melihat Restu Singgih. Dia kemudian menghampirinya. Namun, Restu Singgih mengira kalau Nilam Cahya seorang gadis tidak baik yang mau diajak menginap di rumah laki-laki. Nilam Cahya menjadi marah dan Restu Singgih sendiri menjadi bingung mengatasinya. Nah pendengar yang budiman, inilah Purnama Berdarah bagian yang ke-15. Oh, gadis bernama Nilam itu nampaknya benar-benar marah denganku. Padahal aku hanya menduga kalau dia itu wanita tidak baik yang mau diajak Kang Mas kemari dan tidur di kamarnya. Aku memang salah, terlalu cepat berprasangka buruk. Tapi aku sudah minta maaf. Oh iya, aku lupa. Aku
aku sedang memandikan kudaku si belang. Nilam gadis itu memang cantik. Begitu cantik, aku harus mendapatkannya. Minum lagi. Askom, ya. Nampaknya Denmas benar-benar menyukai Nilam. Iya ya, cantik. Itu berarti dia sudah bisa merupakan Nyai Dewi Sumbi. Iya. Oh, gadis itu memang cantik. Aku juga suka padanya. Oh, kau ini. Apa lagi minumnya? Mana mau Nilam sama kamu? Oh, wajahmu saja seperti begitu, jelek. Kalau mau juga sama aku. Apalagi sama kamu, Bedok. Dia pasti mau muntah. Coba kau lihat Denmas itu. Aku heran. Denmas kok kuat sekali minum araknya ya? Iya. Coba saja. Sudah kelihatan tak bergairah begitu. Malah terus saja minum. Iya. Padahal sudah mabuk sekali dia. Bedok. Ayo kita keluar saja. Biarkan saja Denmas sendiri. Kita tunggu di luar warung saja ya. Ayo. Yang ada di ujung jari kakiku ini. Aku akan melihat kakiku ini. Benar apa yang dikatakan Nini. Di setiap ujung jariku ini banyak terdapat pentolan sisik berwarna keemasan. Aku akan mencabut satu sisik ini. Indah sekali bentuk sisik emas ini. Kenapa Nini baru memberitahu kalau di ujung jari-jari kakiku terdapat sisik emas pemikat ini? Kini aku akan meletakkannya sisik emas ini ke dahiku. Sisik emas itu menghilang. Ya, sisik emas itu masuk ke dalam dahiku. Wajahku seperti bercahaya. Ya, wajahku ada perubahan. Restu, kini kau akan jadi milikku. Aduh, buka puasa masih lama nih. Udah, kita ngobrolin yang penting-penting aja. Nah, yang penting bisa puasa 30 hari full. Gue sih, yang penting sholatnya nih. Jujur sih, yang penting THR-nya. Kalau gue, yang penting amal ibadahnya. Yang paling penting tuh, lambung lo sehat. Jangan kayak gue sekarang. Mah gue kambuh. Lambung gue sakit banget. Bener tuh, kalau sakit mah mana bisa puasa full. Beramal apalagi kerja. Yang penting minum Proma. Formula hidrotalsitnya bekerja cepat langsung ke pusat sakit mah tanpa melalui peredaran darah. Sehingga aman bagi tubuh. Minum Proma saat sahur, berbuka, dan sebelum tidur selama sebulan penuh. Yang penting lambung sehat, ibadah makin semangat. Proma, aksi cepat melindungi lambung lebih lama. Cepetan sakit
Cepetan beliin Promah tuh. Dari Promah, ahlinya lambung. Yang penting, baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Apakah Restu ada di dalam? Hei, siapa gadis yang keluar dari dalam rumah itu? Aku baru melihat gadis itu. Akan aku dekati gadis itu. Selamat siang. Selamat siang. Nyai siapa? Aku Dewi Sumbi. Aku mencari Restu. Apa dia ada? Tidak, sejak tadi dia keluar. Kau siapa? Aku Nilam. Gadis cantik juga. Apakah dia kekasih Restu? Atau kekasih barunya Kakang Mas Jail Singgi? Nyai, apakah Nyai teman dekatnya Restu? Iya, dia kekasihku. Dan apakah kau kekasih barunya Jail Singgi? Nyai, kalau bicara pakailah tata cara bahasa yang baik. Jangan seenaknya main tuduh sembarangan begitu. Siapa sebenarnya perempuan itu? Sikapnya angkuh. Apakah benar dia kekasih Restu? Dia menuduhku seenaknya. Aku dibilang kekasihnya Jail Singgi yang baru. Saluran air itu jangan ditutup. Sawah-sawah penduduk pun membutuhkan air saluran itu. Ayo, bukalah bendungan saluran air itu. Jangan airnya cepat buka. Ya, Restu. Kebiasaan seperti itu tidak boleh dibiarkan. Kasihan dengan penduduk yang lainnya. Sawah-sawah mereka juga membutuhkan air saluran itu. Nyai Dewi Sumbi. Apa dia kemari? Selamat siang, Restu. Maaf, aku mengganggumu. Ada keperluan dengan saya? Tidak, aku hanya ingin menemanimu. Maaf, Nyai. Aku sedang sibuk. Kalau kau ingin bicara, nanti saja di rumah. Dia seperti enggan ditemaniku. Hati-hatilah, Restu. Dewi Sumbi yang masih berada di atas kudanya itu, kemudian kedua matanya memandang tajam ke arah Restu Singgi. Lalu dia sudah terpikat denganku. Ini kesempatanku. Nyai, bawalah aku pergi sesukamu, Nyai. Ayo, naiklah ke atas kudaku. Baik, Nyai. Restu Singgi nampaknya benar-benar sudah terpikat dengan Dewi Sumbi. Dia bagaikan orang yang hilang kesadarannya. Dan keadaan itu justru membuat Dewi Sumbi senang. Karena hal itulah yang dia inginkan. Dewi Sumbi lalu membawa pergi Restu Singgi dengan kudanya itu. Mas Andri Taulani!
Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Restu, kau suka tempat ini? Iya, sungai bebatuan itu airnya jernih. Sejernih wajahmu yang cantik, Nyai. Jangan memuji, Restu. Bagaimana kalau kita mandi di sungai ini? Mari. Ayo, Restu. Ayo, Restu. Ayo. Iya, Nyai. Nyai, mendekatlah padaku. Sirami kau. Jangan, Restu. Jangan sirami aku. Benar, Nyai. Aku ingin menyirami wajahmu yang cantik itu. Jangan. Nyai, kau tentu dingin kan? Ya, kau sudah selesai membuat apinya. Iya. Api unggun ini sudah menyala. Ayo mendekatlah, Nyai. Restu, sudah lama sekali aku membayangkan saat seperti ini bersamamu. Apakah kau bahagia? Aku tidak bisa membayangkan kebahagiaanku saat ini, Nyai. Segalanya sulit aku ungkapkan karena kau berada di dekatku. Sampai kapan kita akan bisa terus dekat begini, Restu? Aku khawatir kau akan meninggalkanku. Rasa cinta yang ada saat ini, kupikir tidak mungkin memisahkan kita dari kekhawatiranmu itu, Nyai. Kata-katamu indah sekali, Restu. Aku ingin keindahan itu aku bawa merakit bersamamu, Nyai. Kelak kalau pada akhirnya kita harus membangun suatu kehidupan baru, memulai yang baru sebagai pasangan suami istri. Oh, Restu. Ibu-ibu, apa yang ibu lakukan jika anak Anda terkena diare? Mau dikasih obat dewasa? Takut salah. Saat ini hadir pertolongan pertama pada diare anak. Entrostop Anak dengan bahan herbal ekstrak daun jambu biji untuk mengurangi dehidrasi, ekstrak daun teh untuk menyerap racun yang membantu menghangat, dengan rasa sirup jambu biji yang pasti disukai anak-anak. Entrostop Anak, pertolongan pertama pada diare anak. Begitu mules, minum Entrostop.
Dua sejoli yang sudah dimabuk asmara itu nampaknya memiliki perasaan yang sama untuk sulit dipisahkan. Namun sebenarnya keadaan seperti itu justru telah menghanyutkan Restu Singgih hilang dari kesadarannya, karena dia tidak mengetahui kalau dia bisa menyintai Dewi Sumbi. Dia telah dipikat Dewi Sumbi dengan guna-guna sisik emas pemikat yang diberikan Nini Pelet padanya. Sudah malam begini, tapi Jail Singgi dan Restu, juga kedua pembantunya belum pulang. Aku ditinggalkan seorang diri di rumahnya ini. Aku ngantuk sekali. Sebaiknya aku ke dalam saja. Di luar sini udara cukup dingin. Kemana sebenarnya mereka itu? Sebaiknya aku tidur di bangku ini saja, sambil menunggu kedatangan Jail Singgi, Restu, dan kedua pembantunya itu. Nilam Cahya akhirnya tertidur pulas di bangku itu karena terlalu lama menunggu. Dan beberapa saat kemudian datang Jail Singgih bersama Bedok dan Askom mengendarai dokarnya. Den Mas, kita sudah sampai, Den. Ya, kalian taruh saja dokar ini. Aku mau masuk. Tapi Den Mas mabuk. Perlu kami antar masuk, Den. Iya, Den Mas. Kami khawatir nanti Den Mas jatuh. Tidak perlu. Den, aku masih kuat jalan. Kalian taruh saja dokar ini. Iya, Den Mas. Hati-hati, Den Mas. Iya, Den Mas. Mari saya bantu Den Mas turun. Nah, sekarang Den Mas bisa jalan sendiri. Ya. Kok. Ya. Itu seperti Nilam. Ya, dia tertidur di bangku dan ini kesempatanku. Jail Singgih yang semula mempunyai maksud-maksud tertentu terhadap Nilam Cahya, dia tampak bahagia ketika dalam keadaan mabuk dia tiba di rumahnya. Dilihatnya Nilam Cahya tengah tertidur di bangku rumahnya itu. Jail Singgih merasa kalau saat seperti itu kesempatan bagi dirinya untuk bisa mencurahkan maksudnya. Saat buka dan sahur dan sebelum tidur
Selamat menunaikan ibadah puasa. Bersama Proma, ibadah makin semangat. Produksi Kalbe Farma. Bagaimanakah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi pada diri Nilam Cahya? Di mana diketahui kalau saat itu Nilam Cahya tengah tertidur pulas, sedang Jail Singgih berada dekat dengannya. Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit kalpanak, dan obat sakit mah Proma di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit kalpanak, dan obat sakit mah Proma mempersembahkan sebuah serial Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet. Siapa itu? Siapa? Aku. Datanglah. Datang. Dewi. Mas Andri Tawani. Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Misteri Nini Pelet, sebuah kisah sensasi kemisterian Gunung Ciremai di seputar Linggarjati pada abad ke-14, di mana muncul makhluk siluman ular berkepala manusia yang konon jelmaan nenek tua pengobat keluarga keraton Kesultanan Cirebon kala itu, bernama Nini Pelet. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode pertama dengan judul Purnama Berdarah. Naskah disusun oleh Ari Hidayat, teknik dan montase Moko RCB, dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang ke-16 ini didukung oleh para pemain Irene sebagai Dewi, Bambang Jeger sebagai Restu Singgih, Jail Singgih dimainkan oleh Chris Urspon, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, dan Hastin Atas Asih pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang ke-15 telah dikisahkan bahwa Nilam Cahya yang menunggu kedatangan Jail Singgih dan Restu Singgih di rumah itu, akhirnya dia tertidur.
Sementara di suatu tempat, Restu Singgih dan Dewi Sumbi tengah terlibat asmara. Sementara itu pula, Jail Singgih yang pulang dalam keadaan mabuk melihat Nilam Cahya yang tertidur di rumahnya itu. Dan saat itu, Jail Singgih akan menggunakan niat buruknya itu. Nah, pendengar yang budiman, inilah Purnama Berdarah bagian yang ke-16. Nilam memang benar-benar cantik. Walau dia sedang tidur pun, wajahnya tetap manis. Ini kesempatanku, mumpung dia sedang tertidur pulas. Nilam, kau. Jail Singgih yang mabuk itu sepertinya tidak bisa lagi menahan nafsu setannya. Lalu dengan tiba-tiba, dia menutup mulut Nilam dengan tangannya sambil tubuhnya meniduri diri Nilam. Tapi tiba-tiba... Tenang, Nilam. Aku mencintaimu. Tenang ya. Jangan, apa yang akan kulakukan? Diam kau. Nilam, diam. Dengan tiba-tiba, Nilam Cahya menendangkan kakinya ke arah Jail Singgih, hingga Jail Singgih terlempar jauh dan jatuh berguling-guling. Kau berani menendangku? Tidak aku sangka. Rupanya kebaikanmu padaku menyimpan maksud-maksud buruk. Begitukah sikap seorang yang dihormati di desa ini? Sudah sejauh itukah kebejatanmu, Romo? Ayo bangun. Aku perlu menghajarmu lagi, bajingan. Kau berani denganku? Siapa bilang aku takut? Ayo, kita bertarung di luar. Kau menantangku. Baiklah. Jail Singgih yang mendapat tantangan berkelahi dari Nilam Cahya. Dia sepertinya naik pitam. Keduanya lalu keluar untuk segera bertarung. Rupanya kau berani, gadis sombong. Hati-hatilah kau menghadapi aku. Iya, kau yang harus hati-hati. Sombong kau, Nilam. Pertarungan Jail Singgih dan Nilam Cahya nampaknya berlangsung sengit. Nilam Cahya lebih banyak menyerang dengan tendangan dan pukulannya yang beruntun, membuat Jail Singgih tidak memiliki. Dia hanya bisa menghindari serangan itu dan menangkisnya. Namun serangan Nilam Cahya lebih gencar lagi, hingga satu ketika Nilam Cahya melompat tinggi sekali sambil mengarahkan kedua kakinya ke tubuh Jail Singgih. Kau memiliki ilmu bela diri. Ayo bangun, lawanlah aku lagi. Aku mengakui kehebatanmu. Tapi kau jangan bangga dulu, gadis sombong. Ini aku sudah berdiri lagi. Sekarang kita bertarung habis-habisan. Bersiaplah kau untuk mampus, gadis sombong.
Kau pikir aku gentar dengan gertakanmu? Bersiaplah kau. Nita. Ayo, Via, salam sama Tante Nita. Halo, sayang. Halo, Tante. Lucunya. Kalau Via pintar, bisa seperti Tante Nita. Obatin orang sakit. Mama juga pintar. Obatin Via sakit diare. Oh ya? Wah, Mama pinter sekali. Via diare diobatin apa? Entrostop anak. Entrostop anak. Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal, ekstra kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji. Banyak yang aku rekomendasiin pakai Entrostop anak. Karena stop diarenya, stop juga mulesnya. Rasa jahe lagi. Via suka banget. Tapi seumur Via aman kan? Oh, aman banget. Ya, Via kan di atas 2 Tangan. 2 tahun. Untuk diare anak, pastikan Entrostop anak. Sumbi dan Restu. Kurang ajar Restu. Rupanya dia telah membohongi aku. Oh, diam-diam dia saling berhubungan dengan Nyai. Nyai, sedang apa mereka saling berhadapan begitu, Nyai? Sepertinya mereka akan berkelahi. Lihatlah gadis itu. Dia nampak bergerak-gerak dengan lincahnya. Siapa gadis itu, Nyai? Bukankah kau telah mengenalnya? Tidak, Nyai. Perempuan yang aku kenal hanya kau seorang. Rupanya perempuan itu benar-benar kekasih Restu. Tapi kenapa kelihatannya Jeli Singgi itu seperti marah dan cemburu melihat mereka? Nilam, jagalah seranganku ini. Nyai, mereka berkelahi, Nyai. Benar kan kataku? Kita nonton saja, Restu. Sepertinya perkelahian mereka cukup seru. Iya, Nyai. Lihatlah, gadis itu lebih banyak menyerang laki-laki itu. Itu kan Kang Masmur, Restu. Aku tidak kenal laki-laki itu, Nyai. Aku hanya kenal denganmu. Sudah, kita lihat pertarungan itu. Pertarungan itu berlangsung kembali dengan lebih hebat. Keduanya kini saling mengeluarkan kepandaian bela dirinya. Sementara Dewi Sumbi dan Restu Singgi yang berada satu kuda itu, keduanya nampak asyik menonton sambil Dewi Sumbi memeluk Restu Singgi penuh rasa cinta yang dalam. Dan Restu Singgi terbuai bagaikan tak sadar. Rasakan tendanganku ini. Kau benar-benar tidak bisa disembarangkan. Aku terpaksa harus mengeluarkan ilmu payu geniku. Akan kubikin mampus gadis itu. Apa kau sudah menyerah? Sudah 2 kali seranganmu aku patahkan. Dan kau terkena tendanganku. Jangan sombong kau, Nilam. Kini kau harus hati-hati kepadaku. Jail Singgi yang sudah berhadapan kembali dengan Nilam, nampaknya kini merasa yakin akan bisa menaklukkan Nilam Cahya. Karenanya, dia akan menggunakan ilmu bayu geninya itu. Jail Singgi sudah berdiri lagi menghadapiku. Dia berdiri tegap sekali, sambil kedua tangannya bersedekap. Dan kedua matanya terpejam. Apa yang akan dia lakukan itu? Nyai, lihatlah, Nyai. Laki-laki itu berdiri tegap. Apa yang akan dilakukannya, Nyai? Entahlah,
Kita lihat saja. Rasakan ilmu payu geniku ini. Nyai, suara hembusan anginnya dahsyat sekali, Nyai. Ya, lihatlah Kang Mas Jaya Singgi itu. Seluruh wajah dan tubuhnya bergetar cepat sekali. Dan kedua matanya bersinar merah. Mulut yang tinggi mengeluarkan asap tebal. Asap itu menyembur ke arahku. Nyai, lihatlah, Nyai. Orang itu mulutnya mengeluarkan asap tebal. Iya, asap itu menyambar ke arah gadis itu. Asap tebal ini menyelimuti diriku. Tiba-tiba tubuhku terasa dingin sekali. Dingin sekali. Tubuhku seluruhnya menggigil. Lihatlah, Nyai. Gadis itu nampaknya menggigil kedinginan terkena asap itu, Nyai. Ya, hebat Kang Mas Jaya Singgi itu. Ilmu apa yang dimilikinya itu? Kasihan gadis itu, Nyai. Kita harus menolongnya, Nyai. Biarkan saja. Apa kau akan meninggalkan aku sendirian di kuda ini? Iya, Nyai. Tidak. Aku tidak akan meninggalkanmu, Nyai. Tubuh ini terasa dingin sekali. Ilmu apa yang digunakan orang itu? Tubuhku membeku begini. Rasakan ilmu payu geniku itu, Nilam. Sebentar lagi kau akan mati membeku. Tubuhku terasa benar-benar membeku. Aku tidak bisa bergerak lagi sedikit pun. Kau akan mampus kedinginan, gadis sombong. Tubuhku beku sekali. Terasa membatu. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Kenapa gadis itu? Sepertinya dia tidak bisa bergerak lagi. Iya, Nyai. Gadis itu membeku. Sudahlah, kau tidak perlu melihatnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bersama Proma, ibadah makin semangat. Produksi Kalbe Farma. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba nampak seberkas sinar dari kejauhan berwarna kebiruan. Sinar itu memencar dengan terang dan tepat mengarah ke Dewi Singgi.
Apakah sinar kebiruan? Sinar itu mengarah kepadaku. Tidak! Sinar kebiruan yang muncul itu dengan secepatnya meleset dan masuk ke dalam dai Dewi Sumbi. Dan pada saat itu pula, tiba-tiba melejit sebuah benda keemasan dari dalam dai Dewi Sumbi. Oh, sinar itu masuk ke dalam kepalaku. Dan sisik emas mengikatku keluar dan menghilang. Dewi Sumbi menjadi khawatir karena guna-guna sisik emas untuk pemikat Restu Singgih melejit keluar dari dalam dainya dan hilang ketika muncul seberkas sinar kebiruan dari kejauhan yang langsung masuk ke dalam dainya itu. Sementara itu juga Restu Singgih menjadi sadar. Di manakah aku? Nyai Dewi Sumbi, kenapa kau berada di atas kuda ini bersamaku? Apa yang telah terjadi? Aku jadi sadar karena guna-guna sisik emas memikatku keluar dan hilang. Sinar biru itu, sinar tahap masuk ke dalam dahiku. Sinar apa itu sebenarnya? Nyai, kenapa kau dan aku berada di atas kuda ini? Bukankah kita baru saja memadu kasih? Memadu kasih? Kau bicara apa? Hah? Oh, rupanya aku sudah terperdaya olehmu, Nyai. Itu Nilam. Dan itu Kang Mas Jail Singgih. Sedang apa mereka saling berhadapan itu? Nilam sepertinya diam saja. Iya, dia nampak membatu. Apa yang telah terjadi dengan mereka? Gadis itu belum mati juga. Padahal setiap orang yang terkena pengaruh pembekuan ilmu Bayu Geniko, dia akan mati membeku sesaat. Jail Singgih merasa heran karena Nilam Cahya belum mati. Sedang dia tahu kalau setiap orang yang terkena pengaruh ilmunya itu akan mati sesaat dalam kebekuannya. Jail Singgih lalu mendekati Nilam Cahya. Jangan dekati aku. Pengecut. Kau sombong. Hanya melawan seorang gadis seperti aku. Kau menonjolkan kepandaian ilmu. Aku akui, kau memang hebat. Kau pasti memiliki kekuatan tahan ilmu itu. Karena kau belum juga mampus. Mudik, kepanasan, keringatan, garuk-garuk melulu karena kutu air dan panu. Mau lebaran kok jamuran. Oleskan saja Kalpanax. Kalpanax dingin di kulit, harum aromanya dan cepat kerjanya. Kalpanax terbukti klinis lebih ampuh dan aman basmi gatal jamur kulit, panu dan kutu air. Ahlinya atasi jamur kulit ya Kalpanax. Kulit bersih, hati bersih. Kau memang cantik, Nilam. Tidak, jangan kau lulus wajahku. Tidak. Kau apa? Tidak, jangan. Perlahan-lahan Jail Singgih membelai-belai rambut Nilam Cahya dan menelus-elus wajahnya itu. Tapi tiba-tiba nampak dari arah belakang
meleset sesosok tubuh dengan cepatnya sambil mengarahkan tendangannya ke tubuh Jail Singgih. Hingga Jail Singgih terkena tendangan itu dan terpental jauh, jatuh terguling-guling. Kau Restu, kenapa kau mencolongku dengan tendanganmu itu? Kau pengecut. Beraninya hanya dari belakang. Apa yang sudah Kakang Mas lakukan terhadap Nilam? Kau tidak perlu ikut campur. Kau tidak perlu membelanya. Apa kau akan merebut Nilam dariku lagi setelah kau rebut Nyai Dewi Sumbi itu? Siapa yang bilang aku merebutnya? Dia telah memperdaya aku. Dia telah menghilangkan kesadaranku. Dia picik. Dan kini aku baru sadar. Diam kau! Kau juga harus mampus di tanganku. Ini aku baru sadar. Kenapa kalian sejak tadi saling berhadapan? Rupanya Kang Mas sudah berkelahi dengan Nilam. Dan Kang Mas dengan pengecut sudah membuat Nilam menjadi beku seperti itu. Malu Kakang. Hanya seorang gadis, Kakang Mas harus terpaksa menggunakan ilmu Bayu Geni. Itu urusanku. Kini kau pun harus berhadapan denganku. Hati-hatilah Restu. Dua orang kakak beradik itu jadi berkelahi. Keduanya nampak hebat-hebat. Rasanya hampir turut kesulitannya. Baiknya aku pergi saja dari tempat ini. Sisik emas pemikat yang digunakan di rezeki sudah hilang. Kang Mas, tahan dulu. Aku bukan mau berkelahi. Jangan bodoh kau. Tahan Kang Mas, tunggu. Kang Mas pingsan. Dadanya bertanda bekas pukulanku. Maafkan aku, Kang Mas. Nilam. Dia harus aku tolong. Dia dalam bahaya. Ibu-ibu, apa yang ibu lakukan jika anak Anda terkena diare? Mau dikasih obat dewasa? Takut salah. Saat ini, hadir pertolongan pertama pada diare anak. Entrostop Anak. Dengan bahan herbal, ekstrak daun jambu biji untuk mengurangi dehidrasi, ekstrak daun teh untuk menyerap racunnya, kunyit untuk membantu mengurangi mulas, melilit dan kembung, dan jahe yang membantu menghangatkan badan. Dengan rasa sirup jambu biji yang pasti disukai anak-anak. Entrostop Anak, pertolongan pertama pada diare anak. Begitu mules, minum Entrostop. Bagaimanakah selanjutnya? Apakah Nilam Cahya akan bisa ditolong dari pengaruh pembekuan ilmu Bayu Geni itu? Lalu sinar apakah yang muncul tiba-tiba dan masuk ke dalam dai Dewi Sumbi sehingga sisik emas pemikatnya menjadi hilang? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit kalpanak, dan obat sakit mah Proma di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Aduh.